mohon bantuannya untuk direkam supaya bisa berbagi nanti kepada yang belum hadir. Sebelum kita mulai acara utamanya, ada hal penting yang mendasar di keilmuan perisai Banten. Ini sangat mendasar banget karena berulang kali saya masih terima pertanyaan-pertanyaan minta penjelasan tentang dua hal ini. Maka dari itu pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan. Saya usahakan bisa sesimpel mungkin dan bisa mudah dipahami. Pertanyaan yang pertama yang masuk ke WA pribadi saya terkait dengan keilmuan perisai Banten. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah keilmuan perisai Banten ini ada kerjasama atau bermain dengan bangsa jin? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang mendasar yang berkaitan dengan salah satu kemanfaatan di keilmuan perisai Banten, yaitu kemanfaatan ilmu bela diri. Pertanyaan tersebut adalah, apakah di tingkat murid, dia sebut sih tingkatan kalau nggak salah 47, terus 87, terus berapa lagi saya lupa, tapi di tengah-tengah itu, apakah di tingkatan-tingkatan ini memiliki amalan khusus? Dua pertanyaan ini mendasar banget sebenarnya, dan ini harusnya semua tingkat guru harusnya udah nggak boleh nanya lagi, harusnya malah udah bisa memberikan keyakinan kepada murid yang terutama yang baru mau pengisian, pasti penuh dengan tanda tanya. Dia mau masuk ke sebuah rumah kan dia tanya, dia tengok nih rumahnya apa segala macam, isinya apa ini segala macam, pantas nggak gua kalau masuk ke rumah ini, kan pasti begitu. Sama aja kayak dia mau masuk ke perisai Banten, dia pasti tengok dulu, dia cari tahu dulu ini apaan nih, keilmuan apa ini. Pantas boleh dia bertanya begitu, dan tidak boleh kita sebagai seorang guru pengijazah mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan dari murid. Nggak boleh. Tetap kita harus memberikan penjelasan sebaik mungkin, bukan dengan cara menyalahkan orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu pasti karena dia belum tahu dan dia butuh penjelasan. Tapi kita juga pasti bisa nangkep ada pertanyaan yang tujuannya ngetes, ada pertanyaan yang tujuannya pengen tinggi-tinggian, ada kayak gitu. Karena kita paham tentang hal itu dan kita nggak boleh memulai perseteruan, maka kita sambut pertanyaan yang sinis, pertanyaan yang ngetes atau nantang tersebut, kita sambut dengan legowo. Sabar aja. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah keilmuan perisai Banten ini ada permainan atau kontrak atau ada kerjasama dengan bangsa jin? Saya
melalui kesempatan ini memberikan jawaban yang singkat dan ini harap dipegang sebagai janji, yaitu saya jamin 100% bahwa kita tidak ada kontrak atau permainan atau kerjasama dengan bangsa jin. Silakan itu jawaban disimpan sebaik-baiknya dan ini bisa dilontorkan kepada siapapun yang mempertanyakan tentang hal itu. Ada yang korban apel jin aja mainnya kemari sekarang. Dikit-dikit beli apel jin, dikit-dikit beli apel jin, akhirnya kemari juga. Apel jin tahu kan? Ya. Itu yang buat mancing manggil bangsa jin. Minyak gitu, minyak. Buat manggil-manggil lah pokoknya. Nah, sebenarnya keilmuan perisai Banten itu tidak boleh main yang seperti itu. Cuma dari sejak awal berdirinya perisai Banten, banyak yang datang itu saya paham mereka datang bukan orang-orang yang nol, tapi mereka udah dalam posisi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, maksudnya keilmuannya. Ada yang udah pegang ilmu ini, ada yang udah pegang ilmu itu, ada yang udah punya perguruan, ada yang punya panti, ada yang punya klinik, ada yang punya gendang, ada yang punya hipnotis, segala macam ada di kita. Beraneka ragam keilmuan ada di